Untuk semuanya yang dimanapun berada, dan kita lanjutkan pada sesi part ke terakhir yang kita bahas soal TO Prediksi WSK tahun 2025 ini. Pada part ke-10 teman-teman, kita akan melanjutkan nomor 46 hingga nomor 50. Dan misalnya teman-teman telah melihat ya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe serta juga share ke teman kalian, serta juga bagi teman-teman ingin memiliki soal-soal ini silahkan untuk bisa mengisi uh, pemesanan soal tryout OSK ini di link yang telah ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, tidak terasa sebentar teman akan melaksanakan OSK ya tahun 2025 ini, tapi dapat kabar informasi ya, seperti bakal terus diundur ya, hingga kemungkinan kalau SMA, dulu SD dan SMP ya, baru SMA. Tapi itu tetap, semoga teman-teman tetap semangat dalam mempersiapkan OSK ini. Kita lanjutkan bahas soal nomor 46. In floating exchange system, if demand for a country export rises sharply. Nah, di sini artinya adalah pada sistem kurs mengambang bebas. Biasanya kalau sistem kurs mengambang bebas ini adalah terkait dengan yang bekerja adalah demand dan supply ya dari pasar. Karena mengambang bebas artinya adalah di sini yang bekerja adalah market ya. Artinya adanya interaksi demand dan supply. Nah, adanya permintaan dan penawaran falas valuta asing. Nah, kalau misalkan permintaan terhadap barang-barang ekspor domestik kita dari luar negeri meningkat, itu artinya adalah bahwasanya semakin banyaknya em, apa namanya warga negara luar negeri itu yang membeli produk dalam negeri gitu ya. Nah, ini dampaknya adalah semakin banyaknya mereka memegang atau semakin banyaknya kita memegang falas atau memegang mata uang asing ya. Artinya adalah kalau orang beli barang kita, kita dapat banyak uang gitu ya, uang falas atau uang luar negeri gitu. Jadi semakin banyak yang kita pegang mata uang tersebut atau semakin tinggi permintaan barang-barang ekspor kita, maka mata uang kita akan mengalami apa namanya? Apresiasi. Apresiasinya adalah semakin banyak orang-orang membeli barang kita, artinya ketergantungan luar negeri terhadap mata apa namanya barang-barang kita otomatis membuat mata uang domestik itu mengalami kenaikan karena semakin banyaknya permintaan dari luar negeri sehingga mata uang mengalami namanya apresiasi. Sebaliknya, jika kebijakan kita lebih dominan impor dibandingkan ekspor, nah ini dampaknya adalah mata uang akan mengalami namanya depresiasi. Dan jawabannya adalah B. The domestic currency appreciate. Artinya adalah mata uang domestik akan mengalami apresiasi karena tingginya permintaan dari luar negeri terhadap barang-barang ekspor kita. Nah, nomor 47 kita akan lanjutkan. Lebih demikian, kemudian soal 47 ini menarik teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya terkait dengan masih mengenai neraca, ini mengenai perdagangan internasional. Soal ini 47, kalau kita lihat ya, di sini sebuah negara makmur sejahtera memiliki catatan perdagangan internasional sebagai berikut. Nah, ada di balance of payment ya, atau neraca pembayarnya, ada neraca barang, jasa, pendapatan prima sekunder, dan neraca keuangan. Nah, tanda positif negatif ini kalau misalkan positif dia surplus gitu ya, negatif dia defisit. Nah, di sini yang tanya salah posisi cadangan devisa. Nah, posisi cadangan devisa negara makmur sejahtera pada 2025 adalah berapa? Jadi untuk mencari cadangan devisa itu adalah rumusnya adalah kita mencari dulu pertama ini ini adalah neraca transaksi berjalan. Jadi pertama adalah kita mencari dulu neraca keuangan karena sudah tersedia ya, itu sudah kita tahu nilainya adalah surplus 40. Kita kurangi dengan neraca transaksi berjalan. Nah, neraca transaksi berjalan ini ada macam-macam komponen nih adik-adik. Ada neraca barang, terus terjadi ekspor impor barang, neraca jasa, ekspor impor jasa, memakan petik gitu ya. Pendapatan prima dan sekunder. Kalau kita jumlahin semua, inilah transaksi berjalan. Atau kita sebut namanya adalah current account ya. Current account atau transaksi berjalan. Ini tadi kita baca barang, jasa, pendapatan primer, sekunder.
dan ada namanya neraca modal gitu ya. Tapi ini nggak ada, berarti nggak diketahui. Nah, kita jumlahin 50 dikurangi 20, 30 dikurangi 15 tambah 10, 25. Berarti setelah kita kurangi neraca keuangan 40 dikurangi 25, ini kan positif tadi ya. Ini kan positif. Kalau dikurangin 25 ya, jadinya adalah 15 surplus. Artinya adalah posisi cadangan devisa negara makro itu adalah surplus sebesar 15 miliar USD. Jawabannya adalah A. Oke, good. Ini terkait dengan transaksi berjalan dan juga mencari cadangan devisa, yaitu neraca keuangan dikurangi dengan neraca transaksi berjalan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 48. Ini kita akan lebih cepat, teman-teman. Di sini soalnya terkait dengan perbedaan antara ekonomi makro dan studi makro ya, mikro dan makro. Nah, yang ditanyakan adalah manakah yang termasuk kajian yang membahas mengenai makro. Ini kan kita tahu ekonomi makro membahas mengenai fenomena yang bersifat agregat gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana kita lihat di sini, ini gampang ya, mana yang terkait dengan makro. Kalau kan harga beras hanya satu komoditas, berarti bukan inflasi ya, tapi kalau misalkan di sini pertumbuhan ekonomi ini jelas ekonomi makro. Perusahaan salah satunya adalah OSN Andes, ini masih mikro. Yang makro adalah inflasi di sini ya, tumbuh 1,57% tahun 2024 pada Desember 2024 year on year. Jadi year on year itu adalah kita bandingkan inflasi Desember 2024 1,57% mengalami pertumbuhan sebanyak 1,57% dibandingkan year on year tahun lalu, berarti Desember tahun 2023. Inilah makro. Kemudian kalau yang C ini tulisan A, berarti inilah mikro ya. Langsung kita coret dan berarti sini pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang ketat gitu ya, pengetatan untuk mengendalikan jumlah beredar atau mengatasi namanya inflasi. Ini adalah studi mengenai makroekonomi. Jadi A2, B2 dan C2. Jadi kalau kita lihat di sini, maka jawabannya adalah A2, B2, C2 dan D2 itu adalah A ya, teman-teman. Di terakhir kita bisa lihat di sini satu soalnya adalah terkait dengan General Agreement on Tariff and Trade. Ini adalah salah satu atau lembaga yang beralih nama berganti menjadi WTO. Kita kenal namanya sekarang adalah World Trade Organization atau Lembaga Perdagangan Internasional ya, WTO. Nah, General Agreement on Tariff and Trade sebelum lahirnya WTO ini bertujuan untuk sesuai dengan namanya General Agreement Persetujuan secara umum on Tarif. Jadi adalah penetapan tarif di sini untuk menyepakati berapa tarifnya ya di sesama negara anggota, dan juga di sini kita akan lihat bahwasanya tujuannya adalah C, promote free trade, karena di sini adalah menciptakan WTO gitu ya, perdagangan bebas antara seluruh negara anggota dengan mengurangi tarif yang akan menghambat perdagangan internasional. Jadi misalnya kebijakan dengan negara masing-masing kadang-kadang untuk menghambat misalnya impor gitu ya. Kadang-kadang negara menerapkan tarif yang tinggi. Ada sampai sekarang kayak mulai sekarang Amerika Serikat gitu ya untuk membatasi kegiatan impor gitu ya, mengambil apa menjual membeli barang-barang dari luar negeri untuk jual dalam negeri. Ini kan membahayakan misalnya untuk memproteksi kegiatan domestik. Nah, sebenarnya lahirnya WTO itu mengurangi tarif seperti itu. Kalau jadi jawabannya adalah C, yang sebelum nanti bertransformasi menjadi WTO. Ini terakhir, soalnya sepertinya cukup ringkas, hanya 10 sampai 15 menit aja. Kita bahas ini. Terakhir adalah satu soal mengenai international trade. The policy in international trade where country refuse to engage in international trade activities with other countries. Nah, di sini artinya adalah ketika kebijakan perdagangan internasional di mana suatu negara refuses, artinya adalah menolak untuk engage ini berhubungan gitu ya, berhubungan dengan kegiatan perdagangan internasional dengan negara lain. Jadi intinya dia eksklusifkan dirinya, negara A sendiri dia nggak mau melakukan, tidak mau melakukan perdagangan internasional antar negara lain. Artinya negara-negara seperti ini biasanya adalah negara-negara yang memiliki ideologi yang komunis ya, atau dia tidak mau memainkan peranan luar negeri.
ini membahayakan mungkin barangkali bagi negaranya. Dan negara sekarang hampir mustahil, bahkan mungkin masih ada yang satu atau dua seperti negara Korea Utara yang menerapkan kebijakan sosialis komunis untuk tidak mau berhubungan dengan negara lain kecuali sama anggotanya. Ini masih mau nih ya kalau komunis ini akan antara Rusia dengan Korea Utara. Kemudian Korut dengan Cina gitu. Meskipun Cina dari segi ideologi pasarnya adalah di ideologi ekonominya sistem pasar ya liberal, tapi dalam ideologi eh, kepercayaan masyarakatnya untuk pemerintahan menganut sistem ideologi komunis. Ini kita sebut istilah namanya adalah autarki. Autarki lah satu kegiatan ataupun prinsip yang dianut suatu negara yang tidak mau melakukan perdagangan dengan negara lain atau menolak kegiatan perdagangan luar negeri. Nah, penetapan tarif ya terhadap barang-barang ekspor ataupun impor, subsidi, bantuan yang diberikan, kuota pembatasan, baik pembatasan ekspor atau impor tergantung konteksnya apa dan dumping ini yang biasanya adalah konotasi terkait dengan menjual produk di luar negeri lebih murah dibandingkan di domestik. Artinya adalah biasanya tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja ekspor ya. Misalkan antara ini yang paling sering melakukan dumping adalah Jepang. Jepang itu kalau dia jual motor Honda Yamaha itu lebih murah di luar negaranya, misalkan Indonesia dengan yang berkembang setengah sebagai dibandingkan menjual motor di negaranya lebih mahal. Jadi mengapanya masyarakat Jepang itu jarang menggunakan motornya karena dia lebih sering menggunakan public transportation gitu ya, transportasi publik. Ya, karena itu dia melakukan kebijakan dumping dan agak kurang efisien kalau menggunakan motor sendiri. Jadi lebih cepat kalau misalkan ya tergantung ya dengan negaranya seperti apa kondisinya. Nah, inilah kita sebut namanya dumping. Politik yang menjual barang-barang luar negeri jauh lebih murah dibandingkan dengan dalam negeri. Oke, baik teman-teman, mungkin untuk yang lebih yang bisa kita diskusikan, semoga manfaat dan jangan lupa untuk terus dibagikan informasi ini bagi teman-teman dan sekali lagi terus support channel ini dan terus berkembang ya teman-teman. Mohon bantuannya, semoga Allah memberikan kemudahan kelancaran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan. Semoga sukses untuk OSK-nya. Salam medali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.